nggak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum Mentari
SPD. Memasuki acara pertama, marilah kita awali seluruh rangkaian kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Riko dengan sari tilawah oleh Saudari Lisa. Kepada keduanya dengan penuh hormat kami persilahkan. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lalu. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantunan ayat suci yang begitu merdu dan menyentuh relung hati, semoga menjadi penerang kehidupan dan penyejuk jiwa bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari Riko dan saudari Rizka. Memasuki acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala MSN 1 Labuhan Batu kepada yang kami hormati Bapak Mustafa Nasution SPDI MPD, kami persilahkan. Hadro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati orang tua kita, ayahanda tertua, badan kemakmuran Masjid Al-Hidayah yang sama kita hormati dan kita muliakan. Beserta seluruh pengurus, bapak-bapak, orang tua kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami merasa begitu bahagia sekali dan merasa tidak menyangka pekan yang lalu ayahanda tertua beserta 3 orang datang menyapa kami ke madrasah terkait dengan acara kita malam hari ini. Jauh-jauh sebelumnya kami titip pesan dan bercerita dengan Ibu Hasan alias Ibu Ani. Kalau seandainya Ramadan di tahun ini, bagaimana kalau kita center di Al-Hidayah? Kami bilang begitu. Tapi alhamdulillah, ternyata orang tua kami hatinya lapang dan memberikan uang kepada anak-anak ini untuk bisa tampil pada malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dijaga dan semakin disayang Allah SWT. Bapak dan Ibu hadir bersama kami, Ibu KTU, Wakil Kepala Madrasah, beberapa dewan guru pendamping rohis, Bu Masnah, Bu Nur Habibah, ada ustadz yang sengaja kita bawa. Ustadz ini alumni MTS, imam kita tadi alumni, sengaja kita bawa supaya alumni tidak usah jauh-jauh dari alma maternya. Seluruh ustadz ustazah, orang-orang tua kami,
serta anak-anak kami seluruhnya, tim rohis dan seluruh jamaah salat isya, salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salam dan salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasul. Mudah-mudahan selamat dunia dan selamat pula di akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi insya Allah Masjid Al-Hidayah dalam catatan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 adalah lokasi kedua titik Ramadan yang pernah kami jalani. Jadi kami safari Ramadan nggak pala banyak tempat, satu tempat tapi kami borong semua. Mulai dari azan maghrib buka puasa bersama, azan maghrib, azan isya, semua diborong anak-anak. Sampai malam hari nanti mungkin ada beberapa ceramah dari mereka dan beberapa lantunan sholawat yang senantiasa disenandungkan anak-anak ini setiap saat. Setiap bulan kita khatam Quran di sekolah. Jadi mereka setiap bulan itu tampil di depan orang tua secara bergantian. Dan alhamdulillah malam hari ini mereka mendapat tempat dan mudah-mudahan sholawat ini bisa menghibur kita semua. Bapak dan Ibu, anak ini mengapa kami bawa? Capek-capek ustaz-ustaz ini. Elok di rumah santai, tenang. Mengapa bawa safari? Masih kecil-kecil lagi. Baginda Rasul itu dengan Muaz bin Jabal itu anaknya masih kecil. Muaz bin Jabal dibawa perang itu perang Badar 21 tahun. Masuk Islam itu umur 18 tahun. Tapi pada saat mau menyampaikan satu pesan, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menenteng tangan Muaz bin Jabal. Sengaja ditenteng. Hai Muaz, aku mencintaimu karena Allah. Begitulah. Ketika berhadapan dengan anak ini, kalau kita lepaskan jauh, mereka akan jauh. Tapi ketika kita gandeng dan kita bawa, insya Allah malam hari ini mereka selamat dari main mercon, selamat dari raun-raun, selamat dari main kembang api dan lain sebagainya. Karena usia mereka ini sekarang, kalau kita lepaskan habis berkeliaran. Anak-anak inilah yang kita harapkan kelak akan membawa peradaban ini. Bapak dan Ibu, kita rindu Islam pernah menguasai peradaban dunia mulai zaman baginda Rasul 1300 tahun. Islam itu baru gagal, baru muncul, baru sekitar 100 tahun belakangan ini. Ketika turun kursi Utsmani jatuh, itu 1924 yang lalu jatuh. Tapi hari ini kita berharap setiap katanya 100 tahun akan ada tokoh peradaban yang akan bangkit. Dan kita mau ada anak-anak madrasah yang akan muncul. Turki bisa bangkit hari ini setelah dibuat Mustafa Kemal menjadi negara sekuler. Itu keluar dari anak madrasah. Di sudut-sudut kampung masih belajar mengaji. Di sudut-sudut kampung masih belajar Iqra. Anak madrasah yang kita harapkan tumbuh besok, tumbuh berkembang. Kalaupun mereka besok menjadi politisi, politisi yang ingat dengan masjid. Ketika mereka besok jadi dokter, tidak hanya berpikir bagaimana mencari uang sebanyak pemasukan, tapi berpikir bagaimana peradaban Islam ini bisa bangkit. Kalaupun mereka besok jadi teknokrat, menjadi birokrat, dan apapun posisi yang mereka geluti, ketika keluar dari madrasah, cerita tentang sholawat, cerita tentang sholat, kita masih punya harapan dan mimpi peradaban Islam masih tetap akan bisa bangkit. Maka dari itu Islam tidak hanya posisi dijajah dan hari ini direndahkan. Kita rindu suatu saat kembali peradaban ini akan bisa bangkit kembali. Ketika ayah masih tidur, ketika ibunda masih santai dan tidak memikirkan generasi, kita khawatir generasi kita akan stagnan begini-begini saja. Tapi ketika menggiring anak-anak bangkit, besar harapan. Paling tidak dari 10 anak, dari 100 anak, dari 1000 anak, satu saja berhasil dan punya power untuk melakukan tanda tangan eksekusi. Satu tanda tangan itu bisa berlaku di Indonesia. Ketika menguasai provinsi, satu anak saja bisa tanda tangannya itu menundukkan satu provinsi. Satu anak saja dari madrasah yang bisa menguasai kabupaten, maka satu tanda tangan anak akan berpengaruh untuk peradaban dan kemajuan Islam. Maka kita berharap anak-anak ini kita doakan, kita bawa safari mereka ini supaya tahu bahwa anak hari ini tugas kita banyak, tanggung jawab kita besar. Baginda Rasul yang di sekelilingnya itu bukan orang-orang tua, memang ada orang tua, tapi kebanyakan ketika pertama peradaban Islam dibangun, yang berada di sekitaran baginda Rasul
itu adalah anak-anak muda yang masih energi. Yang membunuh Abu Jahal itu bukan orang tua yang berotot, bukan. Ada dua anak muda yang meminta, paman, mana Abu Jahal? Itu kata Abdul Rahman. Dua anak yang melesat bagi anak panah, diambilnya pedang dan tombak, dihujamkan mereka, tidak peduli mereka. Siapa dua anak ini? Ternyata dua anak ini adalah anak muda yang masih belia, yang tertanam di dalam jiwanya adalah tauhid. Maka dari itu, anak-anak ini kita bawa. Guru jangan berhenti hanya berharap saja bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini harus kita bawa turun dan kita ajarkan. Inilah media dakwah, beginilah berdakwah, beginilah wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Beginilah caranya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membedah dan membangkitkan mereka. Mudah-mudahan besok mereka akan bangkit, masuk ke kampus, menjadi tokoh pergerakan Islam di kampus. Mereka masuk ke berbagai tempat, menjadi tokoh-tokoh peradaban di berbagai tempat. Dan ini Bapak, yang kita bawa ini masih ada rohis-rohis ini. Dan mudah-mudahan nanti akan menular dengan kawan-kawan yang lain. Saya memang agak sedikit bersemangat ketika bercerita tentang anak muda. Karena apa? Karena memang kalau cerita anak muda, masih kita cerita tentang punya harapan dan mimpi masa depan. Maka dari itu, hari ini kita bawa mereka. Terima kasih. Tempat yang disediakan yang luar biasa. Kami tahu tadi ternyata Pak, ini yang mengantar bubur ini tetangga. Pak, yang mengantar makanan berbuka semangka ini ibu ini. Pak, yang mengantar makanan ini ibu ini. Ternyata datangnya kami kemari tadi, banyak warga masyarakat kita yang saling bahu-membahu mengantar makanan. Sehingga makan kami lagi menonton dari sakit banyak. Tapi kalau pun membawa pulang nanti boleh juga nih. Jadi barangkali Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Kita doakan mudah-mudahan anak tumbuh besok menjadi orang-orang hebat. Dan begitu juga anak-anak kita di kampung ini. Anak kita saja kita harus tak bisa, karena anak kita akan berkawan dengan anak orang. Ya kan? Berarti anak kita dan anak orang harus sama-sama kita pikirkan. Yang jadi masalah sekarang kan yang tak boleh memikirkan bini orang macam bini awak. Kalau anak awak macam anak orang macam anak tak masalah. Tapi kalau memikirkan bini orang macam bini awak itu kacau. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bangkit, ayo sama-sama, dan terima kasih tempat ini. Dan mudah-mudahan kita akan membenah, dan suatu saat mereka akan tumbuh menjadi apa yang kita harapkan. Kami hanya bisa membawa kalian, dan suatu saat akan menjadi kenang indah. Pernah pada masanya kita berdiri satu majelis dan bercerita di hadapan Nabi Rasul pada malam Idul Quran, duduk bareng, salawat bareng-bareng. Apa yang kamu sampaikan tadi bagus-bagus bacaan kan? Halus. Dan kita pada usia seperti ini belum tentu pada masa itu bisa melakukan apa yang seperti ini mereka lakukan. Terima kasih tempat dan fasilitas. Nanti akan ada Ustaz akan ceramah. Ayahanda terima kasih banyak. Kami tak banyak membawa Bapak bila ada hal yang kurang berkenan. Sambutan kedatangan kami tutup sila yang kurang sopan. Sekali lagi kami mengangkat tangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala MSN Al-Ahmad atas sambutan serta arahan yang telah disampaikan. Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan dalam rangkaian safari Ramadan ini akan dilaksanakan penyerahan cindramata dari keluarga besar MTSN 1 Labuan Batu kepada pihak Masjid Al-Hidayah di Hajar Dewantara, kepada Bapak Kepala MTSN 1 Labuan Batu beserta Bapak Ketua BKM Masjid Al-Hidayah di Hajar Dewantara. Kami persilahkan untuk mengambil tempat. Semoga silaturahmi dan sinergi kebaikan ini senantiasa terjalin erat serta membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, sambutan
sambutan dari Bapak Ketua BKM kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. It's dangerous. Dangerous. Yeah. Many people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati tim Safari Ramadan MTS Negeri 1 Labuan Batu yang langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Mustafa Kamal Nasution SPDI MPD beserta seluruh rombongan yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, seluruh jamaah yang dihormati Allah dan yang kami banggakan, anak-anak kami sampai mudah-mudahan kiranya kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam bertepatan dengan Nuzul Quran. Nuzul Quran adalah momentum bersejarah turunnya kitab suci Al-Quran. Maka dari itu kami dari pengurus BKM Al-Hidayah mengajak kita semua bukan sekedar memperingati tetapi lebih dalam lagi untuk memahami, merenungi dan mengamalkan isi Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, begitu penting Al-Quran bagi kehidupan kita. Kami menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sekitar Masjid Al-Hidayah ini, jika ada anaknya yang belum mengaji, kita siapkan masjid kita ini menjadi tempat anak-anak untuk dapat membaca Al-Quran. Guru kita ada, kebetulan imam kita hafiz Al-Quran. Jadi jangan kita sia-siakan ini Bapak Ibu. Karena kami melihat kalau anak-anak di sini sholat maghrib hampir 40 orang, tapi yang ikut mengaji hanya berkisar 10 orang. Apakah telah mengaji di tempat lain? Allahu a'lam. Tapi bagi ibu-ibu yang belum anaknya mengaji, kami mohon untuk dihantarkan ke masjid kita ini agar sama-sama dapat kita didik. Dan juga kepada ibu-ibu, ada ibu-ibu kami lihat walaupun sudah sepatu atau separuh tua, namun masih berminat untuk menghaluskan gajinya. Setiap hari Selasa kami tengok ada beberapa ibu-ibu yang datang ke masjid kita ini untuk istilahnya kalau di kampung kami menghaluskan gaji. Dan yang lebih mengharukan lagi dengan biaya patungan untuk memberikan kepada ustaz. Jadi untuk yang akan datang kalau ini berlanjut, kami dari BKM siap untuk memfasilitasi honor daripada guru untuk ibu-ibu tadi. Siap kita Pak Gan, sediakan. Alhamdulillah. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih
kepada seluruh panitia yang mulai tadi sore telah bekerja keras untuk menyambut tamu kita ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami seluruh panitia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang saya dengar tadi disampaikan oleh Pak Ustadz waktu ceramah sore, siapa yang memautkan hatinya kepada masjid akan dibangunkan rumahnya di surga. Itu tadi saya nguping juga waktu Bapak Ustadz ceramah sore. Dan kepada anak-anak muda kami, salah satu katanya anak muda, orang yang mendapat naungan di akhir mahsyar nanti adalah anak-anak muda yang memautkan hatinya kepada masjid. Dan selanjutnya kami juga mohon maaf kepada tim Safari Ramadan dari MTS Negeri 1 Labuan Batu. Andai kata ada penerimaan kami yang kurang berkenan ataupun ada makanan pembuka yang kami sajikan tadi kepada anak-anak kami kurang berkenan di hati, mohonlah kami dimaafkan. Selanjutnya, mari kita manfaatkan sisa bulan Ramadan ini untuk meningkatkan iman dan takwa. Salah satunya dengan interaksi dengan membaca Al-Quran. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Selamat bersafari Ramadan kami ucapkan kepada MTS Negeri 1 Rantau Belakang. Selanjutnya, terakhir kami sampaikan sebuah pantun. Bunga melati warnanya putih. Agak kuat cakapnya deh. Bunga melati warnanya putih. Tumbuh rimbun di dekat taman. Terima kasih pada MTS Negeri 1 Labuan Batu yang memilih Masjid Al-Hidayah tempat safari Ramadan. Kami rasa ini dapat disampaikan dari kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang penuh nilai dan kebersamaan. Semoga ukhuwah serta sinergi dalam kebaikan senantiasa terjalin di antara kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kini kita memasuki sesi ceramah singkat yang akan disampaikan oleh dua penceramah muda kita. Pertama, Saudari Salsabila Sihomping, yang kedua, Saudari Nur Azizah. Kepada keduanya, kami persilahkan secara berurutan. Hadro nggak main, Hadro. Nak, Hadro nggak main. Kak. Burung merpati terbang melompat, terbang melayang ke atas masjid, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, jamaahnya banyak sekali, tapi dan jawabnya salamnya kurang kuat. Wes, tak ulangi sekali lagi dengan pantun. Anak bermain si layang-layang, main sampai larut malam. Salam kasih penuh dan sayang, jawablah salam. Salam kebanggaan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah.
Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah MTS 1 Labuhan Batu. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir. Yang saya hormati Bapak BKM Masjid Al-Hidayah. Dan tak lupa juga para jamaah yang cantik dan gantengnya sekali. Puji syukur kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah ini adalah malam 17 Ramadan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan memperingati nuzulul Quran. Momen ini adalah bersejarah wahyu yang pertama kalinya diturunkan dari langit ke bumi. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah, nuzulul Quran bukan hanya sekedar seremonial tiap tahun Ramadan, tapi nuzulul Quran adalah bulan yang sangat istimewa untuk kita mendapatkan pahala. Wahyu yang pertama kalinya diterima oleh Rasulullah SAW ada bukan perintah untuk salat, bukan perintah untuk salat ataupun puasa dan naik haji, tapi perintah untuk Iqra. Iqra itu yaitu membaca. Seperti surah dalam Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Iqra adalah kata kunci. Ini adalah perintah untuk mencari ilmu, meneliti, dan mencari ilmu pengetahuan. Manusia disuruh untuk memperluas wawasan yang lebih dalam. Jamaah, mengapa nuzulul Quran harus memperbanyak meningkatkan ilmu? Karena Al-Quran adalah sebuah inspirasi. Al-Quran adalah membuat kita bisa menjadi memperbanyak ilmu, mempertunjuk kehidupan, dan menjadi menerangi kita bagi umat Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam bulan suci Ramadan ini, bulan yang sebaik-baiknya adalah bulan nuzulul Quran. Hari di mana pahala kita bisa menjadi berlipat-lipat ganda dari sebelumnya. Saya tidak berlama-lama berdiri karena saya capek berdiri di sini. Semoga nanti di lain kali kita bisa berjumpa lagi. Tapi sebelum saya menutupi pidato ini, saya ada pantun nih para jamaah. Petik mangga dapat 5 biji. Cakep. Cuci dulu supaya bersih. Malam mulia 1000 bulan lama. Cukup sekian, terima kasih. Akhirat aku lolaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam jualan ikan bandeng. Bapak-bapak yang menjawab salam, mudah-mudahan semakin ganteng. Amin. Haji Sulam jualan batik. Ibu-ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan semakin cantik. Assalamualaikum warahmatullahi
mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir, yang saya hormati Bapak BKM Masjid Al-Hidayah, dan yang saya hormati para jemaah yang hadir di Masjid Al-Hidayah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Mengejar Makna Nuzulul Quran. Berbicara tentang bulan Ramadan, ada satu peristiwa penting, yang mana peristiwa ini merupakan ruang bersejarah. Karena peristiwa ini menjadi penentu hidup kita selanjutnya. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini sangat dimuliakan oleh Allah karena diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maka melalui bulan Ramadan ini dijadikanlah momentum agar kita dapat memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadi ummati qira'atul Quran. Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Nah, ini yang harus diingat. Jangan sampai mata kita lebih banyak melihat postingan-postingan di Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya daripada melihat huruf-huruf di Al-Quran. Dan jangan sampai pula tangan kita lebih banyak digunakan untuk scroll TikTok daripada digunakan untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memaknai nuzulul Quran ini dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Quran wa ahli baitihil kiram
engkau menyakitinya dan berkata baiklah kepada keduanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Kepada siapa saya berbuat baik, wahai Nabi?" "Ibumu," jawab Nabi singkat. "Lalu siapa lagi?" Sahabat kembali bertanya. "Ibumu." Nabi tetap memberi jawaban yang sama. "Lalu siapa lagi?" Sahabat itu terus bertanya. "Ibumu." Nabi tetap memberi jawaban yang sama sampai 3 kali. "Lalu siapa, wahai Nabi?" "Ayahmu." Sebagaimana syair menyatakan seperti ini bunyinya. Ibu engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu engkaulah wanita yang mulia. Pak, Bu, dan teman-temanku sekalian, coba dulu renungkan. Bayangkan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kita yang mengandung kita selama 9 bulan, yang melahirkan kita antara hidup dan matinya, dan yang menyusui kita selama 2 tahun. Ayah, walaupun tidak melahirkan kita, tidak menyusui kita, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan susah payah. Maka dari itu teman-temanku, marilah kita sama-sama mengamalkan isi Al-Quran ini dengan cara berbakti kepada keduanya. Kalau yang sudah tiada, marilah kita mendoakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, adapun kesimpulan dari tausiah yang dapat saya sampaikan, yang pertama, makna nuzulul Quran adalah nuzulul Quran menjadikan momentum agar kita dapat memperbanyak membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang kedua, salah satu cara mengamalkan isi Al-Quran yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin sampai disinilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri dengan pantun. Menanam padi selalu di sawah, sawah luas di pedesaan. Malam nuzulul Quran penuh berkah, semoga kita mendapat ampunan. Makan sahur pakai ikan teri, jangan lupa ditambah sambal terasi. Azizah pamit undur diri, semoga kalian rindu saya di sini. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penyampaian yang lugas dan penuh makna. Terima kasih kepada Saudari Salsabila Sihombing dan Saudari Nur Ajizah atas pesan serta pengingat yang telah dibagikan. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Kini tibalah kita pada acara inti dalam rangkaian safari Ramadan malam hari ini, yaitu penyampaian ceramah yang insya Allah akan menambahkan ilmu, menyejukkan hati, serta menguatkan iman kita bersama. Ceramah ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Al-Ustadz Said Rafidi Berani SPD, dan pada kesempatan yang sama beliau juga akan berkenan memimpin doa sebagai penutup rangkaian safari Ramadan malam hari ini. Kepada Al-Ustadz Said Rafidi Berani dengan segala hormat kami persilakan.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah semangat, Ustadz kasih sebuah pantun. Boleh Pak? Jalan-jalan ke kota Parapat, perginya sama Wak Uji. Yang sudah menjawab salam dengan semangat, Ustadz doakan bisa umroh dan haji. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam hormat kami kepada seluruh pengurus BKM Masjid Al-Hidayah Rantau Prapat. Kita doakan seluruh pengurus sehat walafiat, bisa menjadikan masjidnya makmur dan apa yang diamanahkan menjadi amal ibadah. Salam ta'zim, salam hormat kami juga kepada Bapak Kepala Madrasah Sanawi, abang kami Al-Ustadz Mustafa Kamal SPD MPD. Kita doakan Pak Kamat sehat walafiat dan amanah yang dikerjakan, yang dijalankan menjadi amal ibadah. Hadir juga bersama-sama dengan kita guru-guru kami, ustadz-ustadz kami. Ada di sini Ustadz Zainul Amri, ada Ustadz Ahmad Zentambah menyampaikan materi. Nah, karena tahunya Ustadz cuma hawa nih kan. Nah, Bapak Ibu orang-orang tua kami yang rahmati Allah, yang besar tidak bisa disebut gelar, yang kecil tidak bisa disebut nama, tapi insya Allah kita yang hadir adalah penghuni-penghuni surganya Allah. Amin. Terus yang paling kami sayangi dan banggakan anak-anak kami, adik-adik kami dari MTSN Negeri 1 Labuhan Batu. Ini Ustadz yang menyampaikan alumni kalian juga aja ini. Makanya aku menggeletar, guru-guru pula yang tidak kuceramahin. Iya, karena tahu orang tuh, terbayang orang tuh bagaimana dulu aku ketika MTS bandalnya minta ampun. Inilah ngeri-ngeri sedap awalnya. Tapi insya Allah walaupun yang menceramahi anak muridnya tetap jelas jadi kan bang. Jangan buat tak jelas ini nanti. Bapak Ibu orang tua kami rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini sudah malam ke-17 Ramadan, bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Kita berharap pada Allah kita yang hadir hari ini senantiasa sehat walafiat. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Amal ibadahnya istiqamah. Amin. Dan tak lupa cepat cair THR-nya. Amin. Dan tak lupa bayar hutangnya. Amin. Banyak hutang orang lupa. Kita juga bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bu, Pak. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin.
lillah bi ahlil bariyah Allah. Kita berharap sholawat dan salam yang sama-sama kita bacakan malam hari ini, inilah yang telah akan mengundang kita di dunia ini bisa berziarah langsung ke makam Rasulullah. Baik itu kita bisa umroh, bisa juga haji. Di akhirat telah kita berharap sholawat dan salam yang sama-sama kita bacakan malam hari ini, inilah yang akan menghadirkan syafaat Rasul, sehingga dengan syafaat itu kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua kami yang rahmati Allah, Bapak Kepala Madrasah, seluruh guru-guru kami yang insyaallah juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. PDI, SH. Nah, saya sarjana hukum Bu, tapi alumni UIN Sumatera Utara. Saya tamat dari MTS tahun 2016, melanjut ke Man Labuhan Batu, tamat di Pojimon. Banyak sana buaya, buaya darat, buaya laut, banyak lah. Iya, Bapak Ibu orang tua kami rahmati Allah, izinkan saya menyampaikan sedikit yang bisa saya sampaikan. Tak pala banyak-banyak, karena banyak maupun sedikit sama aja itu isinya nanti. Bapak Ibu orang tua kami rahmati Allah, malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Saya baca di beberapa artikel, termasuk pendapat guru kita Ustadz Haji Abdul Somad. Nuzulul Quran ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pendapat pertama malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat malam 27 Ramadan. Namun tidak ada satupun dalil yang memastikan kapan pastinya turun Al-Quran itu. Kenapa? Sengaja Allah rahasia